Selamat pagi semua. Kita sudah memasuki minggu kelima. Hari ini kita akan bahas dua bab. Yang pertama adalah arus listrik dan resistansi atau hambatan dalam bab 26, dan nanti akan kita lanjutkan dengan rangkaian yang ada di bab 27 Halide-Resnick. Yang akan kita bahas dalam bab 26 ini ya ada 7 sub bahasan. Yang pertama adalah mengenai arus listrik sendiri. Yang kedua, kerapatan arus listrik. Ketiga, hambatan atau resistansi dan resistivitas bahan. Yang keempat, tentang hukum Ohm. Yang kelima, daya yang ada di dalam rangkaian listrik. Yang keenam, tentang bahan semikonduktor. Yang ketujuh, bahan superkonduktor. Jadi 7 sub bahasan hari ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membuka wawasan kita bahwa kita mempunyai Walkman yang istilah dulu ya. Jadi ini adalah pemutar CD. Pemutar CD ini akan bisa menyala jika dihubungkan dengan sumber listrik baterai. Ya, baterai ini ada 2 kutub, positif dan negatif. Yang kutub-kutubnya ini disambung dengan kabel yang bisa mengalirkan muatan, sehingga alat ini atau Walkman ini bisa menyala ya. Jadi istilahnya perangkat atau Walkman ini adalah istilahnya perangkat dihubungkan dengan baterai ya. Baterai ini ada 2 kutub, positif dan negatif, artinya dia ada beda tegangan. Maka secara istilah tentang arus konvensional itu mengalir dari tegangan tinggi atau positif ini mempunyai tegangan yang tinggi, mengalir menuju perangkat, dan arus itu bergerak menuju kutub negatif. Namun sesungguhnya bahwa arus elektron itu mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Jadi Anda tidak perlu bingung bahwa nanti definisi arus itu adalah arus elektron, tapi sebetulnya yang sudah kita kenal saat ini secara konvensional bahwa arus itu dari kutub positif ke kutub negatif ya. Jadi ini membahas awal mengenai arus listrik seperti apa ya. Ya, kita akan kupas tentang arus listrik. Merupakan laju aliran muatan listrik, yaitu melalui suatu luasan penampang lintang konduktor ya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah konduktor, maka ada arus atau aliran muatan, laju muatan bergerak ya. Jadi yang dinamakan arus listrik adalah laju aliran muatan listrik. Jadi pergerakan elektron ya.
Nah, ketika kita anggaplah ada sejumlah kecil muatan mengalir melalui suatu penampang, ya, penampang yang warna orange ini, anggaplah dia luasnya A gitu, dalam waktu beberapa detik atau ya delta T ini, maka yang dinamakan arus listrik adalah perbandingan antara jumlah muatan terhadap waktunya. Jadi arus definisinya adalah banyaknya muatan per satuan waktu, ya. Nah, satuan dari arus, karena ini adalah muatan satuannya kolom dan waktu adalah detik, satuannya adalah kolom per detik, tapi biasanya disebut ampere dengan simbol huruf A, ya. Nah, 1 ampere tentu saja besarnya adalah 1 coulomb per detik, ya. Nah, tadi sudah kita singgung tentang arus konvensional, yaitu dari titik potensial lebih tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Artinya potensial lebih tinggi itu kita sudah bahas adalah dari kutub positif, ya. Dan yaitu dari terminal positif menuju terminal negatif. Walaupun pembawa muatan yang kita sebut tadi ini, aliran muatan itu, arus listrik adalah negatif dan bergerak berlawanan, yang tadi sudah kita perhatikan gambarnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah arus elektron dan ini adalah arus konvensional. Oke. Ya, selanjutnya kita akan dalami bahwa arus di dalam konduktor dihasilkan oleh medan listrik ketika mendesak gaya pada muatan bebas, ya. Jadi kita tahu bahwa karena ada medan E searah, maka gaya pada muatan positif, ya. Jadi kita sudah belajar tentang medan dan gaya, ya. Nah, karena arah arus merupakan arah aliran muatan positif, maka arus searah dengan medan listriknya. Jadi yang tadi kita sudah bahas tentang arus konvensional itu membuat medan listrik yang arahnya sama dengan arusnya, ya. Jadi kita akan bahas tentang bahwa dalam satu segmen kawat yang panjangnya delta L dengan penampang kawat adalah A yang membawa arus I, maka beda potensial pada titik A dan B adalah selisih tegangan A dan tegangan B, besarnya sama dengan medan dikalikan panjangnya, seperti ini bayangannya. Jadi ketika ada sebuah penampang kawat seperti ini, ya, maka di dalam kawat ini ada arus yang akibat medan, maka besarnya tegangan antara titik A dan titik B ini, yaitu VA dan VB, itu besarnya adalah medannya dikalikan dengan panjang dari batang kawat yang kita hitung beda potensialnya. Jadi kalau kita ingin tahu potensial di A dan di B, maka kita harus tahu panjangnya berapa medan yang ada di batang kawat itu. Jadi tegangan itu kita bisa hitung dari medan yang ada dikalikan posisi dari titik-titik yang ada, yang kan kita hitung tegangannya, ya. Ya, jadi karena kurang lebih, ya, delta L itu adalah rendah, kecil sekali, ya, maka medan listrik yang melintasi segmen dianggap tetap, ya, konstan, ya. Kalau delta L nya kita anggap kecil, maka tegangan itu sama dengan
medan listriknya ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang kerapatan arus listrik. Ya, kita tahu kalau kerapatan adalah atau yang dinamakan dengan densitas. Kerapatan itu adalah massa dipakai volume ya, kerapatan. Nah, ini massa itu dianggaplah banyaknya muatan ya. Jadi ketika ada Q muatan sebanyak N ya, jadi ini adalah massa itu ya, mengalir dengan kecepatan alir VD melalui luas penampung kawat A gitu ya dalam waktu delta T, maka partikel yang melalui penampang itu adalah luas dikalikan kecepatannya dikalikan dengan waktunya ya. Jadi ketika kita menghitung jumlahnya sebanyak N, maka muatan yang kita dapatkan atau diperoleh dengan mengalikan N ini dengan banyaknya muatan yang melewati permukaan atau luasan pengantar ya. Jadi ya ketika kita mau menghitung berapa jumlah muatannya, maka kita dapatkan muatan dikalikan banyaknya dikalikan dengan luas kali kecepatannya dikalikan selisih waktunya ya, seperti ini. Bahwa kerapatan arus artinya banyaknya arus yang melewati suatu luasan penampang yang seperti ini ya. Kalau kita gambarkan dia sebagai aliran fluida gitu ya. Aliran fluida itu seperti ini, mengalir tergantung dari yang dilewati. Jadi di sana ada penampang ya, di sana ada panjang itu adalah kecepatan dikalikan selisih waktunya. Yang tadi kita dapatkan ini adalah panjangnya ya. Untuk menyatakan tegangan itu adalah panjang dikalikan dengan medan listriknya. Nah, sekarang kalau kita mengamati tentang kerapatan arus listrik, yaitu ini panjang dan ada luas penampangnya ya, maka banyaknya muatan itu adalah jumlah muatan dikalikan dengan volume yang melewati suatu isi atau volume ya. Jadi Anda perhatikan bahwa kecepatan dikalikan waktu itu adalah dimensi panjang ya. Dimensi panjang dikalikan dengan dimensi luas, maka dia adalah volume ya. Jadi ini A VD delta T itu adalah suatu volume ya. Jadi maka ketika kita tahu bahwa arus listrik itu adalah perbandingan antara muatan dengan waktunya ya, maka hasilnya arus itu adalah N partikel dikalikan muatannya dikalikan luas penampangnya dengan laju dari muatan ya. Jadi kalau kerapatan arus tadi dianggap sebagai banyaknya muatan melalui suatu volume ya, maka arus itu bisa dinyatakan di dalam banyaknya muatan dikalikan dengan muatannya sendiri dikalikan penampangnya dan kecepatan alir dari muatan sendiri ya. Jadi berapa besar kerapatan arus
itu adalah yang dinamakan kerapatan, itu adalah banyaknya muatan dikalikan dengan kecepatannya ya. Jadi dia melalui suatu sistem fluida seperti ini, maka yang dinamakan kerapatan arus adalah banyaknya muatan dikalikan kecepatan alirnya ya. Ini yang dinamakan kecepatan arus. Jadi dengan demikian arus itu bisa dinyatakan dalam, kalau dia kecepatannya berubah-ubah ya, maka bisa dinyatakan sebagai integral dari kerapatan arus dikalikan dengan atau terhadap perkalian antara titik ini dengan luasannya ya. Nah, itu yang kita dapatkan dari persamaan arus yang notasi ini, karena kecepatannya itu berbeda-beda di dalam satu volume itu, maka kita integralkan ya antara kecepatan arus dengan permukaannya seperti itu. Jadi bisa dinyatakan dengan arusnya adalah ini. Kalau dengan kerapatan arus, maka integral kerapatan arus terhadap luasannya. Ya, contoh soalnya tidak terlalu membuat Anda sulit untuk memahami, yaitu kabel transmisi tegangan tinggi yang diketahui diameternya adalah 2 cm dibentangkan sepanjang 200 kilo dengan membawa arus stabil 1000 ampere ya. Jika kabel transmisi tersebut terbuat dari tembaga dengan kerapatan muatan bebas 8,5 kali 10 pangkat 28 elektron per meter kubik ya. Berapa tahun waktu yang dibutuhkan satu elektron untuk melakukan perjalanan sepanjang kabel tersebut? Jadi 1 tahun itu kalau dikonversi ke dalam detik adalah 3,156 kali 10 pangkat 7 detik ya. Nah ya, sesuai dengan tadi kerapatan arus, maka ya kita nyatakan bahwa kecepatan gerak elektron tadi yaitu adalah arus dibagi dengan banyaknya elektron dikalikan elektronnya sendiri kali luas penampangnya ya. Jadi N itu kita nanti dapatkan dari kerapatan muatan itu, maka luasnya adalah luas dari lingkaran ya, 4πr kuadrat 3/4 seperempat luas lingkaran adalah πr kuadrat ya, tapi karena dia diameter maka adalah dibagi 4 ya. Jadi waktu yang dibutuhkan dengan kecepatan yang seperti ini itu adalah panjangnya dibagi kecepatannya kan ya. Ini kan persamaan dari mekanika ya, bahwa kita akan menghitung waktu tempuh itu adalah jarak dibagi dengan kecepatannya ya. Jadi kita tahu jaraknya adalah diketahui sepanjang 200 km ya. Jadi kilometer kita nyatakan menjadi meter, dan kecepatan itu adalah bentuknya arus dibagi ini, maka dibalik ya, maka di sini adalah arus, di sini adalah di atas adalah N kali E dikalikan luas permukaan dibagi dengan
arusnya ya. Jadi seperti itu, tidak membuat susah Anda bahwa waktu tempuh untuk satu elektron ya. Jadi ini tadi kita dapatkan 8,50 itu adalah kerapatan arusnya ya. Jadi banyaknya elektronnya, maka kita peroleh soal ini satu elektron itu berjalan dalam 200 km dengan waktu tempuh 27,1 tahun ya. Oke, itu dalam perhitungan saja. Jadi untuk selanjutnya, contoh yang kedua ya, tidak jauh berbeda, bahwa persamaannya adalah bahwa kecepatan itu adalah arus dibagi ini adalah tadi kerapatan arus ya. Oke. Nah, yang ketiga kita akan bahas tentang hambatan atau resistensi dan resistivitas ya. Resistensi atau hambatan itu adalah didefinisikan sebagai perbandingan tegangan ya yang diterapkan atau diberikan melintasi sepotong material ya, atau dilewatkan ke dalam material yang di mana material itu akan mendapat arus sebesar I ya. Jadi dengan demikian yang dinamakan resistensi atau hambatan itu adalah perbandingan antara tegangan dan arus terhadap materialnya ya. Jadi yang nanti ini dikenal sebagai hukum ya. Jadi hambatan itu merupakan perbandingan tegangan dibagi arusnya ya. Jadi dengan demikian satuan hambatan itu adalah volt per ampere, karena tegangan adalah volt, arus adalah ampere ya. Tapi namanya hambatan sendiri itu mempunyai satuan sendiri yang dinamakan ohm dengan simbol omega ini ya. Jadi 1 ohm itu ya besarnya adalah 1 volt dibagi ampere ya. Jadi ini pemahaman tentang hambatan dan satuan dari hambatan. Jadi Anda perhatikan tadi hambatan itu selalu tergantung pada luas permukaan kan. Jadi tegangan ya tadi bisa dinyatakan dalam luas permukaan. Jadi hambatan dari suatu konduktor tergantung dari pemberian beda potensialnya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini antara gambar A dan gambar B, maka di sini tegangan yang terjadi pada setiap elemen ini ya, antara A dan B ini, maka luas permukaan dari elemen atau hambatan konduktor ini itu pasti berbeda, karena luasnya antara A dan B, luasnya yang dilewati oleh arus ini berbeda ya. Jadi Anda akan memperkirakan besarnya hambatan itu yang mana yang lebih besar dari kedua gambar ini ya. Jadi kalau tadi Anda perhatikan bahwa tegangan itu bergantung dari luasan permukaannya ya, seperti ini tadi kita lihat bahwa tegangan itu tergantung dari luas permukaan ini ya, A ya, karena E itu akan bergantung dengan luas permukaannya. Maka dengan
model seperti ini, maka hambatan yang di A itu tentu saja lebih besar dari hambatan yang kedua, karena permukaan ini lebih kecil, maka menghasilkan arus yang lebih besar ya. Jadi dengan demikian hambatan yang di A ini menjadi lebih besar dibanding yang di B ya. Oke. Nah, apa yang dinamakan resistivitas kawat itu adalah sifat dari sebuah bahan ya, yang mengantarkan arus sebanding dengan panjang kawat berbanding terbalik dengan penampang yang dilewatinya ya, penampang kawatnya. Jadi namanya resistensi kawat atau hambatan kawat itu sama dengan resistivitas atau konstanta rho ini dikalikan dengan panjang kawat dibagi dengan penampangnya ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini, bahwa ada sebatang kawat yang panjangnya adalah L seperti ini, maka ada arus yang ke sini, E nya ke sini, dan tentu saja kalau dia muatan positif maka dia akan sama antara arus dan medan ya. Maka yang dinamakan resistensi atau hambatan itu merupakan perbandingan antara panjang kawat dengan luas permukaannya ya, tapi dikalikan dengan rho atau resistivitas dari bahan atau ya sifat bahan terhadap yang berpengaruh terhadap hambatan, itu yang dinamakan resistivitas ya. Jadi konstanta rho yang disebut resistivitas material pengantar, artinya sifat setiap material memiliki konstanta rho atau resistivitas itu berlain-lainan ya. Jadi definisi dari resistivitas itu bisa dinyatakan sebagai medan dibagi kerapatan arusnya, yaitu medan kita tahu adalah volt per meter, sedangkan kerapatan arus itu arus per satuan luasnya atau meter persegi, sehingga yang dinamakan resistivitas itu adalah tegangan dibagi arus dikalikan berapa panjangnya M ya. Jadi satuan dari resistivitas sendiri kita tahu bahwa tegangan dibagi arus itu adalah hambatan ya. Hambatan itu merupakan satuannya adalah ohm. Jadi yang dinamakan resistivitas itu satuannya adalah ohmmeter ya. Jadi seperti itu. Jadi kebalikan dari resistivitas artinya arus itu bukan dihambat tapi malah dialirkan ya, itu namanya konduktivitas dengan simbol tau seperti ini, adalah kebalikan dari resistivitas ya. Jadi konduktivitas itu sama dengan seper rho atau konstanta resistivitasnya ini ya. Nah, hubungan antara resistivitas dengan konduktivitas itu bisa kita nyatakan bahwa hambatan atau resistansi itu adalah panjang dari bahan itu dibagi dengan konduktivitas dikalikan dengan luas penampangnya ya. Jadi istilah saja resistivitas dan konduktivitas
itu yang satu adalah sifat menghambat, yang satu sifat meneruskan ya. Jadi tapi kenyataannya memang bisa dinyatakan bahwa hambatan itu bisa dinyatakan ke dalam persamaan resistivitas ya, dikalikan dengan panjangnya dibagi dengan luas permukaan. Sedangkan kalau dinyatakan dengan konduktivitas ya, di antara kita tahu bahwa konduktivitas adalah seper dari resistivitas, maka persamaan hambatan ini bisa dinyatakan dalam konduktivitas kalau resistivitas dikalikan, nah kalau dengan konduktivitas dibagi ya. Jadi ini saja perbedaannya antara resistivitas bahan dan konduktivitas bahan. Oke. Jadi resistivitas dan konduktivitas suatu bahan itu ternyata dipengaruhi oleh suatu temperatur, atau ya dengan perubahan temperatur maka nilai resistivitas dan konduktivitas itu akan berbeda ya hambatannya ya. Jadi kita lihat seperti ini, ketika bahan itu dinyatakan dinaikkan temperaturnya, maka resistivitasnya itu akan menaik ya, tapi konduktivitasnya menurun ya. Oke. Ya, ini tabel tentang resistivitas dari beberapa bahan dan pada temperatur saat 20 derajat ya. Jadi resistivitas pada temperatur yang dihitung dalam Celsius, TC itu adalah temperatur dalam Celsius, yang tertera di sini adalah 20 derajat Celsius, maka resistivitas itu ketika kita ingin tahu berapa resistivitas kalau temperaturnya itu kita naikkan ya, jadi nilainya adalah resistivitas pada temperatur T itu adalah resistivitas pada awalnya mula-mula, atau kalau dalam tabel ini adalah 20 derajat, itu pada row 0 istilahnya ya. Yang kita tahu seperti ini adalah kurang lebih ini dianggap row 0 ya. Jadi kalau kita menghitung resistivitas ketika temperaturnya berubah, maka kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi yang dinamakan alfa itu adalah koefisien temperaturnya seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan material perak, itu alfa perak itu adalah kita pakai 3,8 kali 10 pangkat minus 3 per Kelvin ya. Jadi kita masukkan persamaan seperti ini. Jadi dengan demikian resistensi atau hambatan pada temperatur yang kita naikkan ya, maka akan berubah juga mengikuti dengan nilai resistivitasnya ya. Jadi Anda perhatikan persamaan resistivitas dan resistansi akibat perubahan temperatur itu dinyatakan perhitungannya sesuai dengan persamaan seperti ini ya. Oke. Jadi contoh soalnya seperti ini, ketika ada kawat nikrom dengan diketahui resistivitasnya seperti ini, yaitu 10 pangkat 6 min 6 ohm meter,
dengan jari-jari 0,65 mm, ditanyakan berapakah panjang kawat yang dibutuhkan untuk memperoleh hambatan 2 ohm ya. Ya, kita tentu saja karena kita tahu jari-jari, maka penampang dari kawat yang akan dilewati suatu arus itu adalah pi R kuadrat ya. Kita kalikan aja, R nya dikuadratkan dikalikan pi, luas permukaannya kita tahu, maka panjang kawat itu bisa diperoleh dengan hambatannya dikalikan luas permukaan dibagi resistivitasnya ya. Jadi resistansi atau resistivitas dari bahan krom ini, krom itu adalah 1,33 ya. Kita dapatkan dari tabel ini ya. Dari tabel ini krom adalah resistivitasnya adalah 100 kali 10 minus 8 ya. Oke. Jadi ya, hambatannya 2 ohm itu yang kita hitung, yang diketahui ya. Luas penampangnya kita hitung seperti ini, dan resistivitasnya kita dapatkan dari tabel ini tadi ya. Jadi kalau dia 100 kali 10 pangkat minus 8, maka kalau dinyatakan sebagai 1 kali 10 pangkat minus 6 ya. Itu saja, tidak susah buat Anda. Hasilnya adalah dengan dibutuhkan panjang kawat sepanjang 2 meter 0,66 ya, 2,66 meter ya. Ya, nomor 4 sepertinya Anda bisa baca sendiri nanti di rumah ya. Jadi yang kelima sama saja dimasukkan dalam konteks kerapatan arus dan beda tegangan terhadap arus ya. Jadi ada beberapa yang Anda bisa latihan dari contoh-contoh tadi ya. Ya, selanjutnya kita bahas dengan memahami tentang hukum Ohm yang tadi sudah kita singgung, tentang bahwa hambatan itu adalah perbandingan antara tegangan dibagi dengan arusnya ya. Kalau kita perhatikan bahwa baterai atau senter ini, dimana ada rangkaiannya itu ada baterai dan hambatan atau lampunya. Jadi dengan demikian baterai itu dinyatakan dengan simbol beda tegangan ini ya. Ini baterai, dan ada tombolnya ini, switch on off nya ini, dan lampunya ini. Jadi senter ini atau baterai ini digambarkan dalam sebuah rangkaian itu adalah baterai yang ini adalah beda tegangan yang tadi juga sudah kita amati, dan lampunya sendiri merupakan sebuah hambatan, dan on off itu adalah saklar switch ini ya. Jadi ketika rangkaian ini disambungkan dengan switch atau di off, on off ini di on adalah disambung ya, maka ada arus dan arus. Ketika diputus, arusnya putus ya, nggak ada aliran ya. Jadi seperti itu gambarnya. Nah, hukum Ohm itu menyatakan bahwa arus dalam suatu segmen ya, atau loop ya. Loop itu artinya
ada perangkat yang disambung dengan sumber tegangan atau beda potensial ya. Jadi arus dalam satu segmen sebanding dengan beda potensial yang melintasi segmen tersebut ya. Jadi dengan demikian ya, seperti yang kita nyatakan tadi dalam hambatan atau resistensi itu adalah tegangan dibagi arusnya, sedangkan kalau dalam hukum Ohm itu menyatakan bahwa arus dalam suatu segmen perangkat atau rangkaian itu merupakan beda potensial dibagi dengan hambatannya sendiri ya. Jadi perangkatnya itu adalah hambatan, ini yang dinamakan resistensi dari lampu ya. Jadi hukum Ohm itu menyatakan arus ya. Kalau tadi hambatan itu besarnya adalah berbanding terbalik antara tegangan dengan arusnya ya. Tapi kalau hukum Ohm dinyatakan bahwa arus itu besarnya merupakan beda tegangan dibagi dengan hambatannya ya, atau segmen perangkatnya ya. Jadi dalam hal pembahasan dengan hukum Ohm ya, ternyata yang namanya konduktor atau bukan, atau yang disebut bahan ohmik yang mengikuti hukum Ohm, yaitu ketika logam atau bahan itu digunakan untuk mengantarkan arus, maka arusnya itu merupakan tegangan dibagi hambatannya ya. Ya, kalau sesuai dengan hukum Ohm bahwa kita arus yang kita gunakan untuk menyalurkan suatu bahan itu disalurkan dengan hukum Ohm, disalurkan dengan arus yang mengikuti hukum Ohm, bahwa beda tegangan dibagi hambatannya yang mengalir pada suatu bahan Ohm ini disebut bahan ohmik. Sedangkan yang tidak memenuhi hukum Ohm itu bukan bahan non ohmik ya. Jadi apa ciri-cirinya dari bahan ohmik ini? Yaitu ketika perangkat konduktor memenuhi hukum Ohm, maka hambatannya tidak tergantung pada besarnya beda tegangan yang diberikan kepadanya ya. Jadi garis lurus. Nah, kalau yang gambar di bawah ini berarti dia bahkan bukan bahan ohmik, karena dia ketika dilakukan perubahan beda potensial, maka dia tidak mengikuti hukum Ohm lagi ya. Nah, sedangkan untuk bahan ohmik ya, bahan konduktor yang memenuhi hukum Ohm ini, maka dia tidak tergantung pada besar dan arah dari medan ya. Tentu saja ini konsekuensi dari karena tidak ada perubahan dengan polaritas beda tegangannya, maka dia juga tidak akan terpengaruh oleh besar dan arah medan. Ini ciri dari bahan ohmik. Oke, jadi selanjutnya tentang daya dalam rangkaian listrik ya. Kita tahu tadi suatu rangkaian itu adalah ada baterai, ada sesuatu yang dilewatkan di sana ya. Jadi kurang lebih ini adalah hambatannya ya. Ya, kita tahu arus listrik itu dari potensial yang lebih tinggi ke yang rendah. Jadi arusnya adalah digambarkan seperti ini, arusnya seperti ini ya. Jadi
eh, ketika kita melakukan penyambungan baterai ini terhadap suatu rangkaian, ya, maka di sana ada muatan yang berpindah, ya, dari titik A ini ke B, ya, dalam selang waktu dt. Maka di situ akan terjadi arus, ya, waktunya adalah arusnya dikalikan dengan selisih waktunya, ya. Ini adalah energi yang dibutuhkan atau memindahkan muatan itu dari titik A ke titik B sebesar ini. Maka energi potensial listriknya, ya, kita tahu adalah muatan terhadap tegangannya, ya. Ya, kita tahu tadi muatannya itu banyaknya adalah jumlah arus dikalikan waktunya, ya. Ini dinyatakan bahwa energi potensial listrik ketika ada muatan bergerak dari A ke B ini sejumlah I kali dt, ya, maka energi potensial listrik yang bisa mengalirkan muatan dari A ke B sebesar energinya adalah sebesar I dt kali tegangannya. Tegangannya kita tahu dari baterainya, ya. Jadi yang disebut dengan daya itu adalah yang terkait dengan laju transfer, artinya energi yang diperlukan itu terhadap waktu, ya. Jadi P itu turunan dari energi potensialnya. Jadi sehingga kita dapat peroleh bahwa daya itu adalah arus dikalikan dengan tegangannya, ya. Jadi ini merupakan aliran arus yang menghasilkan arus listrik, ya. Jadi di sini rumus daya P sama dengan I dikalikan P ini ketika energi itu disalurkan menjadi energi listrik, ya. Jadi nanti kita perhatikan bahwa daya itu bisa ditransferkan dari energi menjadi energi listrik atau menjadi energi panas, ya. Nah, rumus yang ini P sama dengan I dikalikan V ini adalah bagaimana kita menentukan atau menghitung daya yang merupakan energi itu dirubah bentuknya menjadi tetap energi listrik, ya. Seperti itu dayanya. Jadi satuan daya dalam hal ini kita tahu adalah watt, ya. Jadi arus itu adalah ampere, sedangkan tegangan adalah volt, ya. Maka di sini hasilnya adalah daya itu dinyatakan dalam watt, ya. Oke. Nah, ya, sudah kita singgung tadi bahwa transfer energi potensial listrik menjadi energi termal itu beda dengan yang laju transfer energi listrik. Jadi energi potensial listrik menjadi energi listrik itu dayanya adalah I dikalikan tegangannya, ya. Nah, sekarang karena hambatan itu adalah tegangan dibagi arus, ya, maka yang dinamakan laju disipasi energi listrik karena hambatan, ya. Jadi hambatan itu akan merubah energi listrik menjadi suatu panas, ya. Jadi kalau Anda memegang bola lampu yang dialirin listrik, tentu saja Anda merasakan energi panas, ya. Jadi di situ kita menyatakan bahwa daya itu adalah I kuadrat dikalikan R,
ya, I kuadrat dikalikan R ya, karena kita menghubungkannya energi listrik itu terhadap hambatannya ya. Jadi dengan demikian bisa dinyatakan daya itu terhadap I kuadrat kali R atau tegangan kuadrat dibagi R ya. Nah, yang rumus ini dinamakan disipasi resistif, artinya hambatan itu akan mendapatkan transfer energi yang dirubah menjadi panas ya. Jadi kalau ini P sama dengan I kali P itu yang dialirkan tetap energi listrik ya. Jadi seperti itu. Jadi perhatian berlaku bahwa P I kali P itu untuk transfer ke energi listrik, sedangkan yang ini disipasi resistif itu transfer energi potensial listrik menjadi energi panas ya. Jadi itu bedanya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas semikonduktor dalam sifat-sifatnya berbeda antara logam dan semikonduktor ya. Artinya tembaga ini adalah dinyatakan sebagai logam ya. Semikonduktor salah satu contohnya adalah silikon. Jadi sifat-sifat bahan, sifat-sifat densitas muatan dan resistivitas serta koefisien resistivitas berdasarkan temperatur itu antara logam dan semikonduktor itu Anda bisa lihat sebagai densitas muatannya adalah logam itu lebih besar dibanding semikonduktor, karena logam itu begitu diberikan suatu muatan dia akan menghasilkan listrik, menyalurkan listriknya ya, menyalurkan arus listriknya, sedangkan hambatannya lebih kecil. Dan di sini semikonduktor itu hambatannya besar sehingga dia jarang ada semikonduktor yang langsung mengantarkan listrik ya. Jadi seperti itu. Tapi resistivitasnya ini dia kecil sekali ya untuk semikonduktor. Tapi Anda bandingkan dengan nanti superkonduktor, itu sifatnya itu pada suhu rendah dia bisa menghilangkan resistivitas material. Jadi seperti ini pada suhu 0 itu atau sampai temperatur 4 sampai 0 itu dia nilainya 0 resistivitasnya. Jadi fenomena bahan material yang menghilangkan nilai resistivitasnya itu bisa dinyatakan sebagai superkonduktor, artinya dia bisa menghasilkan energi yang tinggi ya. Jadi tapi superkonduktor ini memang secara teori sudah kita tahu bahwa modelnya seperti ini ya, tapi untuk produksi masanya belum kesampaian ya. Oke, itu bab 26 ya, kita akan bahas sudah 7 ini. Sedangkan sekarang bagaimana pembahasan dalam bab 27 tentang rangkaian ya. Kita tahu tadi sudah kita lihat bahwa suatu rangkaian minimum adalah ada sumber tegangan ya yang menghasilkan suatu arus dilewatkan suatu alat atau hambatan ya. Itu ini merupakan rangkaian sederhana yang akan kita bahas di bab 27 ini ya. Ya, dalam pembahasan ini ada juga 7 subbahasan. Yang pertama, muatan yang dipompakan. Jadi kita masuk ke dalam suatu sumber
tegangan ya, yang nanti akan kita bahas. Dan di sana ada kerja, energi, dan gaya gerak listrik dalam suatu sumber tegangan. Nah, yang ketiga kita akan bahas tentang perhitungan dalam rangkaian tertutup yang terdiri dari satu saja rangkaiannya, yaitu tunggal ya. Nah, bagaimana kita menghitung beda potensial antara dua titik ya. Nah, yang kelima, bukan hanya satu atau tunggal, tapi dia banyak, rangkaian tertutup banyak. Yang keenam adalah ammeter dan voltmeter. Ini adalah alat ukur arus dan alat ukur tegangan ya. Terus yang terakhir adalah rangkaian hambatan dengan kapasitor yang dinamakan dengan rangkaian RC yang dirangkai secara seri ya. Ini bab 27 ya. Oke, yang kita maksud dengan muatan yang dipompa itu menyatakan suatu sumber listrik atau sumber tegangan ya. Jadi ketika kita membahas suatu rangkaian seperti ini, maka sumber arusnya itu berasal dari sumber tegangan yang memompakan muatan ke suatu perangkat ya. Jadi kita fokus di baterai ini ya. Dari di sini ada namanya terminal positif atau kutub positif dan kutub negatif yang dinyatakan dalam simbol baterai itu adalah garis sejajar ya. Yang positif adalah yang tidak tebal, yang negatif adalah yang simbolnya tebal ya. Jadi kalau dalam simbol kapasitor itu garisnya tidak ada yang tebal tapi sejajar sama, sedangkan kalau simbol tegangan seperti ini ya. Jadi di sini namanya sumber tegangan itu bisa dengan aki atau dengan baterai ya. Jadi dalam istilah muatan yang dipompakan ya, kita konsentrasi pada sebuah sumber yang menyalurkan arus listrik, yaitu sebuah baterai ya. Baterai itu bisa aki, bisa baterai yang seperti ini, yang mereka ada dua kutub atau dua terminal positif dan negatif seperti ini ya. Jadi untuk menghasilkan aliran atau daya yang stabil, maka seolah-olah ya akan dipompakan arus itu melalui kutub-kutub ini ya. Jadi kita tahu bahwa aliran arus konvensional itu dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi ini secara pengamatan secara muatan yang dipompakan mengarah ke bagaimana adanya arus yang melewati suatu perangkat ya. Jadi muatan itu dipompa ya, sebetulnya muatan arusnya kan dari negatif menuju positif, tapi arus itu dinyatakan sebagai dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah ya, lebih rendah. Jadi kita menyebut suatu perangkat itu adalah dalam hal GGL-nya di sini sendiri ya. Dia membuat dari baterai ini disebut perangkat penyedia muatan ya. Muatan dipompakan dari
perangkat GGL ya. Jadi dinyatakan bahwa dia operator muatan ya, sebagai muatan. Jadi beda potensial maksimum yang ada disalurkan ke perangkat itu ya tentu saja sama dengan GGL baterainya sendiri ya. Oke. Nah, kita akan bahas tentang kerja, energi, dan gaya gerak listriknya sendiri ya. Jadi ketika baterai itu yang kita nyatakan sebagai sumber tegangan dengan simbol epsilon ini ya, maka di dalam perangkat GGL pembawa muatan positif bergerak dari potensial yang tinggi ke rendah ya. Jadi ya, pembawa muatan positif bergerak dari potensi listrik rendah dan dengan demikian energi potensial listriknya rendah. Ya, ini ketika muatan positif maka dia adalah bergerak dari muatan potensial listrik rendah sehingga energi potensialnya rendah. Gerakan ini kebalikan dari medan listrik ya. Dari medan listrik, maka medan listriknya adalah dia akan positif ya. Sumber arus ada di sumber energi di dalam perangkat ini ya. Jadi sumber arusnya adalah di sini. Jadi sumber energi yang berada di sini itu merupakan bahan kimia ya. Jadi kita tahu tadi GGL itu berasal dari baterai atau aki ya. Jadi dia berupa bahan kimia yang terdiri dari dua elektroda positif dan negatif ya, mengakibatkan timbul gaya mekanis ya. Dengan GGL itu adalah usaha dibagi muatannya ya, atau kerja dibagi muatannya. Ini kalau dinyatakan GGL itu di dalam usaha terhadap muatannya. Jadi sebetulnya kan sudah memahami Anda ya tentang kerja dan energi. Jadi kalau dalam mekanika itu kerja itu ketika ada sebuah gaya memindahkan benda sejauh X gitu, maka kerja atau usaha itu adalah gayanya dikalikan dengan perpindahannya ya. Nah, maka di sini yang dinamakan gaya gerak listrik itu adalah kerjanya dibagi muatannya ya. Nah, sedangkan energi adalah merupakan suatu kemampuan untuk melakukan kerja ya. Jadi pemahaman kerja dan energi adalah sama saja. Ini kemampuan, energi itu kemampuan melakukan kerja ya. Kerja itu adalah gaya dikalikan dengan jaraknya ya. Jadi gaya gerak listrik itu merupakan sebuah kerja untuk bisa memompahkan sesuatu muatan ya. Tadi sudah kita nyatakan bahwa gaya gerak listrik itu adalah memompahkan suatu muatan ke perangkat ya. Jadi itu yang dinamakan gaya gerak listrik. Jadi perangkat GGL yang kita kembali ke baterai tadi ya. Jadi kalau dianggap ideal, maka gaya gerak listrik perangkat GGL ini tidak ada hambatan dalamnya atau resistensi internal ya, atau
Jadi antara perangkat GGL ini dengan hambatan yang dihubungkan terhadap perangkat GGL itu tegangannya tidak berubah, artinya perbedaan potensial antara perangkat GGL ini dengan GGL yang ada di hambatan sini itu besarnya sama ya. Namun demikian di dalam kenyataan GGL itu, GGL perangkat ini ya, itu ternyata di dalam baterainya sendiri itu ada yang dinamakan hambatan internal ya. Hambatan internal itu disimbolkan dengan R kecil ya. Jadi ketika perangkat GGL itu dihubungkan dengan suatu hambatan, maka rangkaian itu menjadi seperti ini ya. Jadi GGL ideal diserikan dengan hambatan dalam terhadap hambatan yang ada, yang akan dialiri arusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ternyata GGL itu pada kenyataannya memiliki hambatan dalam. Kalau ini adalah ideal ya, tidak ada hambatan. Jadi Anda bedakan antara diagram yang di atas tanpa ada hambatan dalamnya. Kalau di sini sudah dimasukkan ke dalam hambatan dalamnya yang diserikan dengan hambatan yang akan diberikan pemompaan muatan oleh perangkat GGL ya. Jadi ya ini pemahaman tentang arus mengalir dari terminal negatif ke terminal positif ya. Ini seperti ini ya. Jadi jenis energi yang lain akan diubah menjadi energi listrik. Jadi kalau Anda memahami tadi tentang daya permitivitas disipasif ya, disipasi daya itu untuk mengalirkan arus daya listrik menjadi listrik itu rangkaiannya seperti ini ya. Nah, tapi kalau dia di dalam perangkat GGL-nya sendiri itu mengalirkan dari terminal positif ke negatif dalam perangkat GGL itu berasal dari energi listrik dirangkai dengan disimpan di dalam perangkat GGL sebagai sumber energi lain, yaitu energi kimia ya. Jadi ini di sini dari energi kimia menjadi listrik. Kalau di sini energi listrik disimpan di dalam energi kimia ya. Itu perbedaannya. Jadi tentang rangkaian listrik tadi ya, kita bisa mencoba memahami soal yang nomor 7 ini, yaitu kawat dengan resistansi atau hambatan 5 ohm membawa arus 3 ampere selama 6 detik ya. Berapa daya yang diberikan pada kawat? Yang tadi kan sudah tahu bahwa P itu sama dengan I kali V ya. Tegangannya kita tahu bahwa tegangan itu adalah V sama dengan I kali R ya. Jadi ini R nya tahu, arusnya tahu, maka tegangannya tahu ya. Oke, jadi berapa panas yang dihasilkan ya, ini kan Anda menyatakannya daya itu dalam bentuk R atau dalam bentuk V ya. Kalau yang di atas itu dalam bentuk I dikalikan dengan V ya.
Oke, itu seperti itu ya. Ya, tidak eh, susah ya membuat penyelesaian persoalan ini ya. Jadi untuk daya listrik ke suatu hambatan, tentu saja ini sudah menyangkut dengan panas ya, jadi I kali R kuadrat ya. Nah, panas yang dihasilkan adalah usaha daya dikalikan waktunya ya. Oke. Ya, soal nomor 8 ya, ini Anda sudah tahu hambatan itu merupakan perbandingan antara panjangnya dengan luas permukaan dikalikan dengan resistivitasnya ya. Jadi resistansi kawat 100 meter 1 meter dengan diameter kawat sebesar ini, maka hambatannya kita bisa hitung ya dengan rumus bahwa panjangnya dibagi luas permukaan dikalikan resistivitasnya. Di sini resistivitasnya dinyatakan karena dia tembaga, maka Anda cari di tabel yang tadi sudah ada, yaitu besarnya adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter ya. Oke. Sedangkan daya listrik yang dihasilkan oleh sebuah kawat yang dialiri listrik ini adalah I dikalikan delta V ya. Delta V nya dinyatakan sebagai I ya, delta V itu bisa dinyatakan ke dalam R kali I ya, maka P itu adalah I kuadrat dikalikan R ya. Oke. Yang ketiga tentang perhitungan arus dalam rangkaian tertutup tunggal ya. Dari kita hanya menentukan arus dalam rangkaian tertutup tunggal seperti ini ya. Jadi rangkaian tertutup artinya arus itu tidak terputus dalam satu rangkaian ya. Jadi arus dalam rangkaian tertutup tunggal adalah seperti ini ya. Kita tahu bahwa beda tegangan itu dari yang rendah menjadi yang ini adalah positif ya. Jadi arah arus dengan tegangan sama ya. Oke. Nah, di sini berapa besarnya arus itu adalah GGL dibagi dengan hambatannya ya. Jadi, nah aturan dari rangkaian tertutup itu ya, nanti jika di dalam hukum Kirchhoff itu juga nanti kita lihat bahwa untuk rangkaian tertutup maka jumlah aljabar ya antara potensial yang akibat DGL dengan potensial yang terjadi pada hambatan yang dilewati arus tadi itu sama dengan 0. Apa artinya? Bahwa beda tegangan untuk GGL di sini itu besarnya sama tapi berlawanan ya. Jadi kalau di sini GGL-nya adalah positif, sedangkan di sini beda tegangannya adalah negatif, sehingga kalau dijumlahkan beda tegangannya harus 0 ya.
Ini perhitungan dalam rangkaian tertutup. Nah, aturan menghitung tegangan atau hambatan resistor, artinya untuk pergerakan melalui hambatan ke arah arus. Jadi ketika Anda menghitung berapa potensial yang dinyatakan melalui suatu hambatan, ya, maka perubahan potensialnya adalah negatif. Jadi aturan hambatan resistor itu, kalau dia arusnya mengikuti dengan arah potensial GGL-nya, maka ketika memasuki hambatan ini, itu besar potensialnya berubah, ya, jadi minus I kali R, ya. Jadi arusnya Anda perhatikan di sini kan arah arus itu konvensionalnya dari tegangan rendah ke tegangan tinggi, ya. Nah, sedangkan di sini sampai di sini tegangan tinggi, di sini kan tegangan rendah, maka arusnya akan berlawanan tanda, ya. Jadi, sehingga potensialnya menjadi negatif. Jadi jumlah negatif dengan positif beda tegangan itu menyatakan harus nol. Tapi maksudnya ketika melewati suatu hambatan, ya, arus ini akan berubah tanda, ya. Berubah tanda artinya dia itu arusnya menjadi negatif. Tapi karena di sini negatif menuju positif, maka arusnya tetap bergerak sana, ya. Jadi artinya arus itu akan merubah posisi tandanya itu ketika melewati suatu hambatan, ya, karena posisinya kalau dalam satu rangkaian tertutup tunggal itu seperti ini, maka dia arusnya negatif, ya. Jadi untuk pergerakan GGL-nya sendiri, ya, jadi untuk gerakan melalui GGL ideal, arah panah GGL itu akan positif ke arah normalnya adalah dari tegangan rendah ke tegangan yang lebih tinggi. Itu arah normal dari GGL. Tapi kalau Anda merubah arahnya itu dari positif ke negatif, maka nilainya E itu adalah minus GGL-nya, E-nya, ya. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas tentang hambatan dalam seperti ini, ya. Jadi arus yang melewati GGL ini, ya, arus yang bukan arus yang melewati rangkaian tertutup ini, itu merupakan nilai GGL-nya, ya, dibagi dengan hambatan dalam dan ditambah dengan hambatannya, ya. Jadi karena dia di seri, maka nilai hambatan itu tidak berubah, ya. Artinya Anda tinggal jumlahkan saja. Nanti kita lihat bagaimana hambatan di seri dan di paralelkan, ya. Nanti akan Anda bandingkan dengan waktu kapasitor yang sudah kita bahas yang lalu, akan berbanding terbalik, ya, atau terbalik pemahamannya, ya. Kalau waktu itu
namanya kapasitor diparalelkan, maka penggantinya adalah langsung dijumlahkan. Kalau diserikan maka sepernya ya. Tapi kalau hambatan nanti kita lihat akan kebalikannya dari kapasitor. Nah, jadi arus yang melewati rangkaian tertutup ini ya, Anda perhatikan denahnya seperti ini, maka gambar itu adalah dimana tegangan naik terus turun, sama terus turun lagi ya. Jadi dengan demikian arus yang melewati suatu rangkaian tertutup ini adalah besarnya GGR dibagi hambatan ini ditambah hambatan ini ya. Jadi hambatan dalam ditambah hambatannya. Jadi GGR yang tidak ideal itu Anda harus perhitungkan hambatan dalamnya ya. Nah, ini yang sudah kita singgung tadi dalam pembahasannya, bahwa ketika suatu rangkaian hambatan di hubungan secara seri seperti ini, jadi menyambung terus ya, itu maka dari gambar 3 hambatan yang di seri ini bisa kita rubah menjadi hambatan pengganti atau L ekuivalennya seperti ini ya. Jadi rangkaian atas ini adalah rangkaian yang sesungguhnya ada 3R, tapi kita dalam perhitungan bisa membuat R-nya sebagai R pengganti. Jadi arus listrik yang melewati rangkaian ini tidak akan berubah ya, sama jumlahnya, tapi tegangan yang melewati hambatan ini akan berubah. Jadi dengan demikian tegangannya itu adalah jumlah masing-masing tegangan yang di hambatan besarnya sama dengan tegangan sumber ya, seperti itu. Jadi dengan demikian kalau dinyatakan secara seri, maka ekuivalen itu hanya dijumlahkan saja ya. Jadi hambatan itu Anda tinggal jumlahkan saja ya, karena kalau Anda perhatikan bahwa V itu sama dengan I kali R gitu ya, maka R yang di sebelah kiri itu sama dengan jumlah R yang di sebelah kanan, karena I nya kita bisa cancel atau kita hilang. Jadi seperti itu, karena dengan membuat seri maka tegangan yang ada di hambatan 1 akan berbeda dengan tegangan yang ada di hambatan 2 dan tegangan yang di hambatan 3 ya. Tapi kalau dijumlahkan itu sama dengan 0 ya. Jadi artinya dalam rangkaian tertutup ya, jumlah tegangan yang ada dalam rangkaian tertutup itu sama dengan 0, yang sesuai dengan aturan untuk rangkaian tertutup ya. Oke. Nah, untuk yang paralel itu yang sama adalah tegangannya ya, tapi arusnya yang berubah ya. Jadi arus yang pertama itu akan berubah, arusnya yang melewati hambatan 1 dan hambatan 2 itu berubah. Jadi arusnya dijumlahkannya sama dari yang satu sumbernya menjadi tergantung dari berapa hambatan yang diparalelkan ya. Dengan demikian maka ketika dicari berapa hambatannya, maka kalau di sini disubstitusi adalah I itu adalah V per R ya. Jadi Anda rubah I menjadi V per R itu, maka kalau V nya dicoret maka 1/R sama dengan jumlah dari
R yang lain ya. Jadi ini pemahaman rangkaian hambatan secara seri dan paralel. Oke. Contoh soal untuk sebuah rangkaian di seri itu ya, ini hanya mengulang yang tadi ya, tidak berubah. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ketika ada gambar rangkaian seperti ini ya, maka ditanya berapa pengganti hambatan yang ada di sini. Nah, ketika beda potensialnya diketahui 16 volt, berapakah arus pada masing-masing resistor ya? Kalau tadi Anda mendapatkan informasi dari rangkaian seri itu arusnya tidak berubah, sedangkan untuk yang di paralel itu arusnya tetap tapi tegangannya beda ya. Jadi ini Anda bisa lakukan, ini diserikan, dijumlahkan ya, terus diparalelkan dengan ini ya. Jadi seperti itulah untuk mencari berapa resistensi ekivalen. Anda jumlahkan dulu terus diparalelkan ya. Oke, ini seperti itu. Hasilnya adalah bahwa L pengganti adalah 2,67 ohm ya. Nah, sekarang resistor 3 dan 5 yang ini kan arusnya sama ya. Jadi arus itu berdasarkan tegangan dibagi rangkaian serinya ya. Rangkaian serinya kan langsung dijumlahkan 8. Jadi arus yang melewati 3 dan 5 itu adalah tegangan dibagi rangkaian serinya adalah 2 ampere. Sedangkan untuk yang 4 ohm itu berarti tegangan dibagi hambatannya ya, karena di sana ya istilahnya yang berlaku adalah sesuai dengan karena kita sudah tahu hambatan penggantinya, maka rumus I terhadap hambatan itu adalah I sama dengan V dibagi R-nya ya. Jadi dengan demikian Anda bisa lihat bahwa yang melalui rangkaian seri itu hasilnya adalah 2 ampere, yang melalui paralel adalah 4 ampere ya. Jadi seperti itu prinsipnya untuk sebuah rangkaian tertutup. Nah, beda potensial dari 2 titik seperti ini ya, berarti kita mencari beda potensial A dan B ya. Jadi beda potensial untuk suatu rangkaian GGL seperti ini ya, maka untuk titik A dan titik B itu dilewatkan oleh GGL sendiri dan hambatan dalamnya ya. Jadi tegangan yang kita akan hitung pada titik di antara rangkaian GGL yang memiliki hambatan dalam ya, maka Anda jangan lupa bahwa tegangannya itu adalah GGL dikurangi tegangan yang melewati hambatan dalamnya. Jadi kita tahu GGL itu menghasilkan arus ya. Jadi GGL yang di sini itu benar bahwa dia dari positif ke negatif ya. Ya, jadi GGL ini dianggap 12 volt ini adalah seperti itu. Maka untuk tegangan A dan B ini adalah yang berlawanan arah
dengan tegangannya ya. Jadi artinya tegangan yang ada di dalam hambatan dalamnya sendiri itu adalah I dikalikan R. Maka tegangan yang ada di sini adalah jumlahnya seperti ini. Jadi tegangan itu yang antara dua titik di dalam baterai ini merupakan GGL nya sendiri dikurangi arus dikalikan hambatan dalamnya ya. Jadi untuk menentukan potensial di antara dua titik dalam rangkaian ini dimulai dari satu titik yang ikuti jalur yang seperti ini ya. Jadi rangkaian ini arusnya melalui ini, maka jumlah aljabarnya potensial yang Anda temui V itu sama dengan tegangan dikurangi I kali R ya. Jadi beta potensial ke terminal pada baterai sebenarnya berbeda dari GGL nya sendiri ya. Oke. Ya. Hubungan antara daya, potensial, dan GGL yang sudah kita bahas tadi ya, bahwa GGL itu adalah I dikalikan GGL nya sendiri ya, bahwa daya itu I kali V ya. Untuk laju disipasinya adalah I kuadrat R. Ini sudah kita bahas yang tadi ya, bahwa daya, potensial, dan GGL itu untuk yang perangkat disalurkan menjadi energi listrik itu adalah dalam bentuk I kali V, sedangkan untuk berubahnya energi menjadi energi panas itu adalah I kali R, I kuadrat kali R ya. Oke. Nah sekarang tadi dalam pembahasan untuk satu atau tunggal rangkaian tertutup. Nah sekarang kalau multi loop artinya tertutupnya banyak, dalam hal ini itu hanya dua ya, maka prinsip dari hukum Kirchhoff yaitu ada dua sebetulnya, bahwa dalam percabangan maka arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Nah yang kedua itu aturan jumlah tegangan di satu rangkaian tertutup itu harus sama dengan 0 ya. Jadi ini aturan persimpangan ini adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Untuk suatu loop tertentu itu jumlah potensialnya itu sama dengan 0 ya, atau dinyatakan adalah jumlah penurunan potensial sama dengan yang kenaikan ya. Jadi kalau dijumlahkan naik dan turun artinya sama dengan 0 ya. Ini hukum Kirchhoff yang dituliskan di dalam bentuk yang lain itu seperti ini ya. Jadi ketika Anda menjumlahkan GGL ditambah dengan penjumlahan tegangan yang melalui suatu hambatan yang dikalikan dengan arus yang melewati hambatan itu sama dengan 0. Jadi ini loop 1, ini loop 2 misalnya, Anda bisa buat loop 2 loop ini menjadi 3 loop, karena persamaan itu biasanya kita bisa membuat lebih mudah dengan banyak persamaannya ya. Jadi hukum Kirchhoff pertama itu jumlah aljabar dari beda potensial harus sama dengan 0. Artinya yaitu ketika Anda jumlahkan GGL-nya, kalau di sini GGL-nya ada dua kan, E1 E2 itu kalau dijumlahkan dengan
arus yang melewati suatu hambatan itu kalau Anda jumlahkan harus sama dengan 0 ya. Ya, kalau Anda lakukan ini loopnya 1, berarti kan GGL itu sama dengan nilai yang melewati dua hambatan ini, misalnya seperti itu. Jadi artinya GGL ini itu kalau dijumlahkan dengan tegangan yang ada dalam suatu hambatan itu kalau dijumlahkan sama dengan 0, artinya sumber tegangan itu sama dengan beda tegangan yang dilewati oleh arus yang dihasilkan oleh sumber tegangan ya. Nah, kalau pemahamannya arus dalam percabangan seperti ini, berarti pada titik A ini, yaitu arus yang menuju titik A itu adalah I1, adalah jumlahnya sama dengan yang bercabang. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau ini misalnya I1 sama dengan 1, maka I2 dan I3 itu adalah jumlahnya sama dengan I1. Misalnya ini setengah atau ini setengah ya, kalau dua percabangan. Oke, jadi hukum Kirchhoff itu hanya menyimpulkan bahwa pada rangkaian tertutup itu jumlah tegangan GGL itu kalau dijumlahkan dengan arus yang melewati suatu hambatan yang memiliki beda tegangan itu dijumlahkan sama dengan 0, atau percabangan arus itu arus masuk sama dengan arus yang keluar ya. Ya, ketentuan hukum Kirchhoff yaitu semua perkalian arus I dengan hambatan itu dihitung negatif ya. Jadi perkalian I dengan hambatan itu selalu dibuat negatif ya. Pada arah loop atau penyusunan rangkaian tertutup, sumber arus berawal dari kutub positif ke kutub negatif ke kutub positif, maka GGL-nya positif ya. Tadi gambar-gambar yang tadi sudah pernah kita lihat bahwa kutub negatif menuju ke kutub positif itu GGL-nya dihitung positif, tapi sebaliknya kutub positif ke kutub negatif GGL-nya negatif ya. Jadi ini ingat bahwa ketika arah loopnya kita ambil bahwa GGL itu dari kutub negatif ke positif, maka nilai GGL-nya ditulis positif ya. Sedangkan kalau Anda nyatakan bahwa GGL itu dari positif ke negatif, maka GGL itu dihitung negatif ya. Nah, arah arus yang searah dengan penulisan loop dihitung positif ya. Arus yang berlawanan dengan arah penelusuran dihitung negatif. Jadi jangan membingungkan dengan ini. Jadi semua perkalian arus dengan hambatan itu dihitung negatif, tapi Anda juga memperhatikan ini, arus yang searah dengan loop dihitung positif, sedangkan arus yang berlawanan dengan arah arusnya dihitung negatif ya. Jadi jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Jadi kalau Anda membuat perhitungan dengan hasil akhir arusnya itu nilainya negatif, maka sebetulnya Anda harus membalik arah yang merupakan yang sesungguhnya ya, tidak seperti yang dihitung itu. Berarti hitungan itu harus dirubah arah arusnya. Jadi kalau dia nilainya positif ya berarti Anda mengandaikannya
sudah benar ya. Tapi kalau hasil akhirnya itu nilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya harus kebalikan dari yang Anda misalkan ya, tetapkan tadi. Jadi aplikasi hukum Kirchhoff ya, contohnya seperti ini ya, dari titik A ke titik B, maka hukum Kirchhoff diperoleh. Jadi Anda sesuai dengan aturan yang pertama tadi, semua yang melewati sebuah hambatan, maka nilai tegangan di hambatan itu adalah negatif. Jadi I dikalikan R1 itu Anda tulis negatif, sedangkan melalui R2 di sini karena I-nya sama maka juga negatif. Nah, masuk ke dalam GGL di sini dia dari positif ke negatif, berarti E-nya ini harus negatif ya. Tadi aturan tadi kalau negatif ke positif, E-nya positif. Tapi karena di sini Anda lakukan arahnya begini, maka dia adalah E-nya, E2 itu negatif ya. Terus masuk ke R1 tetap hasilnya adalah R1 itu kehambatan dalam dari GGL ya. Jadi Anda sudah membuat kesepakatan bahwa arus dikalikan dengan hambatan itu selalu bernilai negatif ya. Jadi ini melalui hambatan dalam, melalui hambatan R3 tetap negatif ya. Sedangkan GGL di sini itu sudah memenuhi aturan bahwa GGL itu dari tegangan dari kutub negatif ke kutub positif nilainya positif. Nah, masuk lagi ke hambatan dalamnya R1 ya. Jadi ini maksudnya konsisten bahwa arus dikalikan dengan hambatannya itu nilainya selalu negatif ya. Dengan demikian persamaan ini Anda bisa memperoleh bahwa arus yang dalam rangkaian ini itu merupakan E1 atau GGL1 dikurangi GGL2 dibagi jumlah hambatan semua, karena hambatannya seri semua ya. Oke. Nah, ini konsekuensi dari apa yang di aplikasi hukum Kirchhoff, bahwa A ke B itu potensialnya berkurang ya. Jadi berkurang ya. Nah, yang bertambah hanya ada dua ya. Jadi yang di sini sama di sini itu bertambah ya. Jadi ini pemahaman, bukan aplikasi pemahaman apa yang dinamakan aturan yang Kirchhoff tadi ya. Jadi ini multi loopnya contohnya seperti ini ya, Anda bisa pahami sendiri nanti di rumah ya. Contoh soalnya hampir sama ya, Anda buat ini. Nah, sekarang pembahasan tentang ammeter dan voltmeter, yaitu merupakan alat ukur di dalam kita ingin mengetahui arus dan tegangan ya. Jadi dimana kita simbolkan ammeter itu adalah ada huruf A ini, dan voltmeter adalah seperti ini ya. Jadi ini bagaimana cara kita ingin mengukur arus dan bagaimana mengukur volt ya. Nah, alat-alat itu yaitu alat ukur arus dinamakan ampermeter, untuk mengukur tegangan voltmeter, dan untuk mengukur hambatan ohmmeter ya, atau
gabungan antara ketiganya ini dinamanya multimeter atau multitester atau avometer ya. Ya, ini gambaran seperti itu. Nah, bagaimana penggunaan alat ukur ampere meter itu, yaitu mengukur arus ya melalui sebuah hambatan dalam suatu rangkaian. Nah, Anda harus menempatkan secara seri ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika Anda mempunyai GGL yang akan dilewatkan ke dalam suatu hambatan ya, maka Anda meletakkan alat ukur alat ukur arus ini Anda harus serikan dengan hambatan yang akan dilalui oleh arus GGL ya. Jadi ini prinsipnya seperti itu. Jadi Anda harus meserikan hambatan ini dengan alat ukur ampere meter supaya Anda bisa mengukur arus yang melewati hambatan ini ya. Jadi caranya harus seperti itu. Jadi karena ampere meter memiliki hambatan dalam ya, ampere meter ini juga memiliki hambatan dalam. Jadi ketika dirangkaikan secara seri akan membuat salah perhitungan kalau kondisinya ammeter itu tidak memiliki resistensi dalam ini yang kecil, sehingga membuat arus itu tidak akurat diukurnya. Jadi dengan demikian idealnya ammeter itu mempunyai hambatan yang kecil sehingga tidak mempengaruhi hasil alat ukuran dari arus yang akan diukur ya. Nah, bagaimana dengan voltmeter? Nah, voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan atau beda potensial. Maka Anda harus menempatkan voltmeter itu secara paralel ya dengan hambatan. Jadi ketika rangkaian yang akan Anda ukur tegangannya itu, maka voltmeternya itu Anda harus hubungkan secara paralel dengan hambatannya sendiri ya. Jadi berbeda dengan ammeter tadi diserikan di sini, sedangkan voltmeter harus Anda paralelkan dengan hambatannya ya. Jadi karena yang Anda ingin ketahui adalah tegangan yang ada di dalam hambatan ini ya. Jadi apakah tegangannya sama dengan GGL, sumber GGL-nya ya seperti itu. Jadi prinsipnya kalau voltmeter memiliki hambatan dalam juga, maka supaya alat ukur itu voltmeternya tidak mempengaruhi nilai tegangannya, maka dia harus mempunyai hambatan yang sangat besar sehingga tidak berpengaruh terhadap ukuran dari tegangan yang akan diukur ya. Nah, ternyata ammeter dan voltmeter itu prinsipnya menggunakan dasar alat ukur galvanometer ya. Galvanometer ini dirancang untuk membuat suatu ammeter dan voltmeter yang cukup akurat ya. Nah, ada dua sifat galvanometer yang penting yang untuk digunakan dalam ammeter dan voltmeter, yaitu adanya hambatan galvanometer dan
yang menghasilkan ya nilai hambatan ya, dan arus yang dibutuhkan menghasilkan simpangan skala dengan arus galvanometer. Nah, pada umumnya nilainya itu R galvanometer adalah 20 ohm dan I galvanometer adalah setengah miliampere ya. Jadi ini sifat-sifat galvanometer yang untuk digunakan di dalam alat ukur ammeter atau voltmeter ya. Ya, penggunaan galvanometer dengan hambatan yang kecil atau yang disebut resistor shunt atau RS ya. Untuk ampemeter, resistor shunt itu disusun paralel dengan galvanometer, sedangkan voltmeter disusun seri ya, seperti ini ya. Jadi perangkaian alat ukur ammeter sebenarnya adalah ada tegangan hambatan shunt dengan galvanometer, sedangkan untuk voltmeter itu tegangan galvanometer dan shunt itu di serikan ya. Oke. Nah, tegangan shunt itu untuk kalibrasi ya. Ya, ini prinsipnya bahwa tegangan galvanometer dengan tegangan shunt itu harus sama ya. Oke, prinsip-prinsip ini Anda bisa pahami sendiri nanti ya sambil latihan. Nah, yang terakhir adalah rangkaian hambatan dan kapasitor ya. Perhatikan gambar di samping ini bahwa ya kita menghubungkan secara seri antara kapasitor dan hambatan ya. Awalnya tidak ada apa-apa ya, tanpa disambungkan ya. Jadi pada kapasitor yang dihubungkan langsung dengan resistor, yang ini kapasitor, ini resistor ya, diantaranya ada saklar di sini. Kalau saklarnya terputus, maka di sini tidak ada hubungan ya antara ini. Tapi ketika dia saklarnya dihubungkan, maka ada proses bahwa muatan yang ada di kapasitor itu akan dilepas ke resistor ya. Jadi karena kita tahu kapasitor ini adalah penyimpan muatan ya, maka begitu dihubungkan dengan suatu hambatan, maka dia akan dilepaskan ke hambatan ya. Jadi pada dasarnya rangkaian hambatan kapasitor ini adalah untuk menseleksi frekuensi dari suatu sinyal ya, sinyal listrik ya. Nah, pada saat pelepasan muatan dari kapasitor, apa yang terjadi? Yaitu prinsip-prinsip bahwa arus itu adalah tegangan dibagi hambatannya ya. Tegangan itu merupakan muatan dibagi kapasitor, kapasitansi ya. Ya, ini hanya perhitungan penurunan matematik saja ya, tapi di dalam hal ini adalah arus itu adalah pengurangan dari, atau pelepasan itu artinya membuat muatan dari kapasitor itu berkurang ya muatannya. Jadi laju pengurangan itu adalah negatif, tapi prinsipnya adalah muatan persatuan waktu ya, sama pemahamannya seperti itu. Jadi yang kita sasar sebetulnya adalah seperti ini. Muatan yang dilepas itu besarnya sama dengan muatan awal
dikalikan dengan eksponensial minus dari waktunya, lamanya ya, dibagi dengan tau. Apa itu tau? Tau itu adalah perkalian antara nilai hambatan dengan kapasitornya ya, kapasitansinya. Jadi apa yang dinamakan R dan C ini ya, kalau Anda perhatikan, kalau dia merupakan pembagi waktu, maka R kali C ini harus sama dengan waktu ya. Jadi RC itu maka disimbolkan dengan tau ini disebut konstanta waktu. Jadi dengan demikian muatan yang dilepas itu besarnya dengan muatan 0 sampai dia habis ya, seperti ini ya, gambar pelepasan muatan dari kapasitor ke hambatan itu seperti ini. Jadi waktunya itu tau itu sama dengan R kali C, seperti itu. Jadi pelepasan muatannya seperti ini. Dan kalau kita ingin mengetahui arus yang terjadi ya, itu bisa dinyatakan, tadi sudah kita mengatakan bahwa arus itu pengurangan muatan, kalau saya dq per dt tapi minus ya, tadi dengan menyatakan bahwa dt itu sama dengan rc ya, t itu sama dengan rc, maka kita bisa nyatakan bahwa arus itu sama dengan arus mula-mula dikalikan dengan E minus T dibagi tau ya. Oke, seperti itu. Contoh soalnya seperti ini Anda bisa pelajari. Nah, tentu saja setelah dia keluar maka dia harus diisi ya. Jadi GGL dihubungkan dengan kapasitor sehingga yang tadinya kosong dia akan terisi ya. Jadi tadi dirangkaikan dengan hambatan itu artinya dia sudah terisi ya. Nah sekarang bagaimana pengisian muatan ke dalam kapasitor yang dihubungkan dengan GGL itu kebalikan dengan pengosongan tadi. Kalau pengosongan tadi menurun begitu, kalau ini akan makin lama makin penuh ya, dengan waktu RC tetap situ. Jadi yang kita sasar di sini adalah muatan itu berasal dari muatan mula-mula dikalikan dengan 1 dikurangi E pangkat T minus T per tau ya. Berapa arusnya, yaitu tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini dan Q-nya diganti dengan ini sehingga arusnya adalah seperti itu. Jadi tadi rangkaian RC itu adanya suatu konstanta temperatur, yaitu perkalian antara nilai hambatan dengan nilai kapasitansi dari kapasitor ya. Ya, itu hari ini sudah kita selesaikan 2 bab. Maka Anda untuk bisa mempelajari lebih dalam lagi, silakan Anda melakukan latihan dengan mencoba tugas mandiri dalam bab 26 dan bab 27 seperti ini. Ya, silakan Anda mencoba memahaminya dengan mengerjakan soal-soal ini. Baik, sampai di sini penjelasan 2 bab itu. Terima kasih.